Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Bonsai. Lama tidak menyapa sahabat-sahabat semua, dan pada kesempatan ini saya menyapa melalui aktivitas review untuk tanaman tausi. Sahabat bonsai, tanaman tausi yang kita kenal selama ini atau sering juga disebut sebagai tanaman Kalimantan sebenarnya merupakan tanaman dari genus Fraxinus dari famili Oleaceae. Tanaman yang sebenarnya cukup banyak tersebar di beberapa negara, di Cina, di Amerika, dan termasuk di Himalaya ya. Sahabat bonsai, oleh karena itu ketika dikatakan ini sebagai tanaman Kalimantan, saya sendiri ragu apakah benar ini namanya sebenarnya tanaman Kalimantan, apakah benar ini namanya tanaman Kalimantan, karena ternyata sahabat-sahabat bonsai dari Kalimantan juga bertanya-tanya, karena di Kalimantan katanya tidak ada tanaman seperti ini. Sahabat bonsai, setelah saya menelusuri dari beberapa literatur, ternyata tanaman ini ada berasal dari Cina, yaitu dari provinsi Hubei, makanya diberi nama Fraxinus hubiensis. Sahabat bonsai, tanaman tausi atau tanaman yang kita kenal sebagai tanaman Kalimantan ini termasuk tanaman yang cepat sekali pertumbuhannya. Bahkan pertumbuhan batangnya bisa mencapai ketinggian di atas 30 meter. Dan habitat hidupnya juga cukup baik, cukup bagus, mulai dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Kemampuan adaptasinya cukup bagus, dan pertumbuhan batangnya juga cukup besar. Seperti yang sahabat-sahabat lihat di sini, tanaman tausi ini berusia 15 tahun, yang diameternya sekarang kurang lebih di atas 3 meter. Semula ini akan dijadikan sebagai bonsai berukuran medium. Semula bonsai ini akan dibuat bonsai ukuran small, tetapi karena terlewat kadaluarsa akhirnya mau dijadikan medium. Setelah itu kadaluarsa lagi tidak tertangani, melampaui, akhirnya berukuran XL, dan mungkin yang sekarang sudah ukuran yang terbesar atau tertinggi. Sahabat bonsai, sehingga tanaman ini saya sendiri menyebutnya sebagai tanaman kadal, tanaman kadaluarsa ya. Bahkan sahabat bonsai, sebelumnya sempat pada saat berukuran medium, tanaman ini sempat mati sebelah. Jadi kulitnya melepuh sebelah karena pada waktu ada pemotongan akar tidak ditutup kembali, dan pas musim kemarau akhirnya tanamannya kulitnya melepuh sebelah. Tetapi alhamdulillah sekarang kulitnya sudah hampir 100% menutup kembali. Nah, ini tinggal tersisa kurang lebih hanya beberapa senti saja. Jadi kulitnya cepat sekali menutup, bahkan tanpa salep kambium pun bisa menutup. Sahabat bonsai, akhirnya saya berkesimpulan bahwa tanaman tausi ini adalah tanaman yang sangat mudah sekali untuk beradaptasi. Sahabat bonsai, tanaman tausi ini kalau kita lihat morfologi daunnya, ini termasuk tanaman yang berdaun majemuk. Kalau kita lihat dari profil daunnya, seakan-akan tanaman ini tidak bisa dijadikan bonsai. Tetapi ternyata setelah dijadikan bonsai, tanaman ini, daun tanaman tausi atau Kalimantan ini daunnya bisa kecil seperti halnya tanaman sancang atau lada-lada, bahkan bisa lebih kecil daripada daun sancang. Oleh karena itu, tanaman tausi ini ada sangat potensial sekali untuk dibudidayakan dan dijadikan sebagai satu bahan bonsai. Sahabat bonsai, tanaman tausi ini selain daunnya bisa kecil, tanaman ini juga bisa menghasilkan bunga dengan warna putih abu. Oleh karena itu mungkin ini salah satu alasan mengapa katanya di Cina atau di Amerika dikenalnya sebagai tanaman abu. Biasanya untuk pohon-pohon yang sudah berukuran tinggi, di ujung-ujung daunnya ini mengeluarkan bunga.
Oleh karena itu cocok juga, selain untuk dijadikan bonsai, tanaman ini bisa juga dijadikan sebagai tanaman pelindung atau sebagai elemen taman. Bonsai selain daunnya yang kecil, tanaman tausi juga memiliki karakter batang yang cukup bagus. Kita lihat, nah, seperti ini. Ini alur-alur jalur makanannya atau yang mengarah ke akarnya berbentuk banir atau seperti belimbing, sehingga ini memberikan kesan tua pada tanaman. Ini agak mirip seperti pohon dari jenis ficus atau dari jenis beringin. Kita lihat, nah ini seperti ini. Nah, relief batangnya terlihat begitu kasar, walaupun batangnya berwarna, ya kalau yang muda berwarna hijau, tetapi kalau sudah tua bisa berwarna putih, sehingga kesan tuanya itu lebih tampak pada tanaman ini, dan ini sangat menunjang sekali untuk dijadikan sebagai satu bahan bonsai. Sahabat bonsai, untuk akar tanaman tausi, menurut saya ini adalah termasuk tanaman yang sangat bandel. Akarnya bisa menyebar ke segala arah dan bisa tumbuh dengan cepat. Sehingga kalau tadi saya katakan tanaman ini bisa dijadikan pohon pelindung, memang ini adalah sangat kokoh sekali akarnya. Kemudian untuk dijadikan bonsai, kita tidak terlalu khawatir bagaimana untuk membuat kaki. Karena apa? Karena pohon ini pintar sendiri akarnya. Tinggal kita memilih atau memilah mana yang akan dipakai atau mana yang tidak akan dipakai. Karena kalau tidak dipilih, atau kita biarkan saja, nanti akarnya bisa menjadi rapat seperti ini. Jadi karakternya itu seperti ficus. Jadi kalau akar dengan akar bertemu, maka ini akan menjadi rapat. Makanya kakinya bisa jadi seperti kaki bebek. Jadi berselaput. Oleh karena itu, penjarangan akar ini sangat penting dilakukan untuk tanaman tausi. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir dengan masalah, misalnya kalau mau memprogram untuk kaki bonsai tausi, karena tausi akan pintar sendiri. Kalau masalah kakinya, dia akan mudah sekali tumbuh. Sahabat bonsai, sekilas review tentang karakteristik tanaman tausi, mulai dari tadi daun, bunga, batang, dan perakaran. Mudah-mudahan ini menambah hasanah atau wawasan sahabat-sahabat yang berkiprah atau bergelut di dalam dunia bonsai. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Bersama bonsai kita turut hijaukan bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.